Halo guys, perkenalkan nama saya Ruth Damayanti Tambunan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan semester 3 dengan jurusan Penyuluhan Perkebunan Presisi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi, petani, dan brigade pangan dalam mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Selamat menyaksikan. Pertama, 4 komponen bentuk relasi sosial kemasyarakatan sebagai kelembagaan masyarakat. Pertama, komponen personal, yaitu bentuk sikap atau sifat diri sendiri terhadap pemahaman kelembagaan, di mana hal tersebut menjadi acuan untuk bergabung dalam interaksi sosial. Kedua, komponen kepentingan, yaitu mencerminkan tujuan atau motif yang ingin dicapai oleh setiap individu atau kelompok, yang seringkali menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial, baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik. Yang ketiga, komponen aturan, yaitu berisi norma dan regulasi yang mengatur interaksi sosial agar berjalan harmonis, mencakup hukum, formal maupun informal, seperti adat dan etika. Yang keempat, komponen struktur, yaitu menggambarkan pola hubungan sosial dalam masyarakat termaksud hierarki, pembagian peran, dan sistem organisasi yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok. Yang kedua, pembangunan pertanian disebut sebagai upaya perubahan sosial. Pembangunan pertanian merupakan upaya perubahan sosial karena menjadi pondasi bagi sektor lain, seperti industri, ekonomi, dan sosial. Dengan adanya inovasi, petani beralih dari alat tradisional seperti cangkul dan parang ke teknologi modern, seperti traktor dan sistem berbasis IT. Teknologi ini membantu meningkatkan produktivitas, akses informasi, dan efisiensi kerja. Selain meningkatkan hasil pertanian, perubahan ini juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjadikan pertanian sebagai motor perubahan sosial yang berkelanjutan. Ketiga, dinamika perkembangan kelembagaan petani, peluang dan tantangan gerakan kolektif melalui program Brigade Pangan di Indonesia, yaitu yang pertama, perkembangan kelembagaan petani. Kelembagaan petani di Indonesia terus berkembang dengan adanya program Brigade Pangan yang mendorong kerjasama petani milenial dalam mengelola lahan secara kolektif. Program ini memperkuat kelembagaan petani melalui penggunaan teknologi, efisiensi produksi, dan akses pasar yang lebih luas. Kedua, peluang gerakan kolektif Brigade Pangan. Brigade Pangan membuka peluang besar seperti poin yang pertama itu peningkatan produksi melalui pengelolaan lahan yang lebih luas. Poin yang kedua, akses lebih baik ke teknologi dan modal termasuk Alsintan dan IT. Poin yang ketiga, kenaikan pendapatan petani dan devisa negara melalui produksi skala besar. Poin yang keempat, daya tawar petani meningkat dalam rantai pasok dan harga jual. Ketiga, tantangan yang dihadapi. Meski menjanjikan Brigade Pangan menghadapi tantangan seperti poin pertama, persaingan antar kelompok dalam akses lahan dan Alsintan. Poin yang kedua, koordinasi kelembagaan yang membutuhkan manajemen yang baik. Yang ketiga, ketergantungan pada bantuan pemerintah yang bisa mempengaruhi keberlanjutan pertanian. Poin yang keempat, adopsi teknologi, di mana tidak semua petani siap menggunakan teknologi modern. Yang keempat, proses pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani diinisiasi dalam program Brigade Pangan, yaitu pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dalam Brigade Pangan. Meliputi berapa poin? Yang pertama
itu, program Brigade Pangan memperkuat kelembagaan petani dan ekonomi petani melalui kerja kolektif, modernisasi pertanian, serta akses teknologi dan pasar. Pembentukan kelembagaan petani. Pengorganisasian petani menghimpun petani dalam kelompok petani atau poktan atau gapoktan untuk mengelola lahan bersama. Tata kelola dan legalitas, menyusun struktur kerja yang jelas dan memperoleh status hukum seperti koperasi. Kemitraan, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta. Yang kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pelatihan dan pendampingan, meningkatkan keterampilan petani dalam manajemen usaha teknologi dan penggunaan alsintan. Yang kedua, akses pembiayaan dan sarana produksi, memudahkan modal usaha dan teknologi pertanian. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas, mengoptimalkan kerja kolektif untuk hasil yang lebih baik. Yang ketiga, penguatan kelembagaan ekonomi. Usaha kolektif, mengembangkan usaha pertanian berbasis kelompok. Yang kedua, diversifikasi pendapatan, mengelola hasil pertanian dan pemasaran digital. Yang ketiga, kemitraan pasar, menghubungkan petani dengan industri pangan dan retail. Yang kelima, menurut pendapat saya, peran dan tujuan pentingnya pemetaan dan analisis stakeholders untuk memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, yaitu pemetaan dan analisis stakeholder membantu memperkuat kelembagaan petani dan ekonomi petani dengan mengidentifikasi pihak yang berperan dalam mendukung akses modal, teknologi, dan pasar. Kemitraan strategis ini meningkatkan efisiensi, mencegah konflik, dan memastikan keberlanjutan program. Dengan pemetaan yang jelas, petani lebih mudah mendapat pendampingan dan dukungan sehingga kelembagaan ekonomi mereka semakin mandiri, berdaya saing, dan berkembang. Dan yang terakhir, menurut saya, strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang dapat dirancang untuk mendukung pertanian modern mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Di sini saya memberikan beberapa strategi. Yang pertama itu strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani untuk pertanian modern. Untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, kelembagaan petani, dan kelembagaan ekonomi petani perlu diperkuat dengan strategi yang pertama itu penguatan kelembagaan petani melalui modernisasi seperti digitalisasi pertanian, mendorong penggunaan teknologi berbasis IT seperti aplikasi manajemen lahan dan prediksi cuaca agar petani lebih efisien dalam produksi. Contohnya, aplikasi Simantam atau Sistem Informasi Manajemen Pertanian Presisi yang membantu petani dalam pengolahan data pertanian. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan petani dalam penggunaan alsintan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran digital. Contohnya, program sekolah lapang petani untuk meningkatkan keterampilan bertani yang lebih modern. Dan strategi yang kedua, pengembangan kelembagaan ekonomi petani, seperti pembentukan koperasi atau korporasi petani, mendorong petani bergabung dalam kelembagaan ekonomi untuk meningkatkan skala produksi dan daya tawar di pasar. Contohnya, Korporasi Petani Beras di Jawa Tengah yang mengelola produksi, pengolahan, dan distribusi hasil panen secara kolektif. Akses pembiayaan dan subsidi mempermudah petani dalam mendapatkan modal usaha melalui KUR atau kredit usaha rakyat dan bantuan alat pertanian. Contohnya program KUR Tani
untuk mendukung modal kerja petani skala kecil. Strategi yang ketiga, penguatan rantai pasok dan akses pasar. Seperti kemitraan dengan industri dan retail, membangun kerjasama dengan perusahaan pangan dan pasar modern untuk menjamin penyerapan hasil pertanian. Contohnya itu program kemitraan petani, hortikultura dengan supermarket yang menjamin harga stabil bagi petani. Kemudian, pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi, mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah seperti beras premium, tepung mokaf, atau olahan pangan lainnya. Contohnya, usaha pengolahan jagung menjadi pakan ternak untuk meningkatkan nilai jual hasil panen. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.